Kenapa sih perempuan bisa kayak gitu? Kebutuhan kali ya. Kebutuhan untuk diakui terus gitu loh. Ada cerita sih bahwa dia ini cantik perempuan ini gitu. Kemudian suaminya tuh tidak pernah memuji gitu. Nah, sampai akhirnya di reuni dia bertemu dengan teman lamanya. Kemudian teman lamanya bilang, kamu kok sekarang cantik banget gitu kan. Karena dia tidak mendapatkan kebutuhan itu dari sang suami, dia mendapatkan kebutuhan itu dari temennya sendiri. Nah itu kan jadi suatu hal yang jangan sampai seperti itu. Selamat datang lagi di Demen Ngobrol. Ya, gue senang banget. Sebelum gue ngobrol ya, gue pengen ngucapin thank you banget buat itu pintu tutup dulu dong, biar nggak berisik. Ya maklum ya, karena tempat baru. Gue mau ngucapin thank you nih buat teman-teman Muara Cafe, terutama buat NutriHub ya, yang udah support. Dan ada brand ini, kalau lu lihat nih di depan nih, ada brand yang nempel ya di acara ini. Thank you banget udah mau jalan sama Panjul, terutama di segmen Demen Ngobrol nih setelah sekian lama. Oke. Dan gue juga mau sekalian ucapin thank you buat teman ngobrol kita pada episode hari ini ya. Ada terserah mau kemana aja. Ya, terserah. Iya, akhirnya sampai di sini setelah wacana kita udah lama banget ya. Udah lama banget ya. Maksudnya waktu itu tuh pas kapan sih sebenarnya lupa. Pas nggak sengaja kamu lewat ya kan. Lewat mana? Lewat beranda. Lewat kemudian ngobrol-ngobrol dikit ternyata ada satu teman kreatif yang banget nih yang akunya yang pengen collab sebenarnya. Gitu. Enggak juga, maksud gue terasa sangat terenyuh sekali gitu. Maksud gue kayak lu tuh jauh-jauh dari Jakarta datang ke Lampung spesialin waktunya malam ini buat ketemu dan duduk di sini. Itu sebuah penghormatan buat gue loh, Kak. Aku juga sangat seneng banget bisa diundang di sini, makanya tadi dengan segala macam Mas, sorry bisa di reschedule. Aduh, kayaknya nggak ada kasihan deh, kita langsung harus datang banget gitu. Thank you. Tapi memang sesibuk itu ya kalau misalkan culture di sana itu ya. Culture apa anak Jakarta ya? Sebenarnya nggak semua ya, nggak semua anak Jakarta tuh sok sibuk atau sibuk. Cuman aku sendiri pribadi tuh orang yang senang beraktivitas, senang berkegiatan, dan didukung dengan support system belakang yang oke-oke aja gitu. Jadi buat aku tuh sehari tuh bukan harus ya, tapi kayak ada tek waktunya kayak gitu loh. Tapi ketika lu main kesini Kak, lu ngeliat kayak ada yang apa sih titik perbedaannya menurut lu? Apa ya bedanya? Bedanya adalah kita bisa dalam satu hari itu ke 2-3 tempat dalam waktu yang bisa banget gitu loh. Kalau di Jakarta itu kalau misalkan kita janjian sama orang itu spare waktunya cukup harus ada waktu banyak. Kemudian nggak bisa tuh sehari bisa kan 4-5 waktu. Kalau di sini kan bisa kayak habis ini deket kok bisa di sini ya gitu, seperti itu sih. Itu yang ngebedain ya. Terus selain itu apa lagi? Apa ya? Kalau tempat-tempat nongkrongnya sih aku nggak terlalu belum tahu ini ya, belum tahu ini. Cuman kalau dari aku anak-anaknya seru sih. Maksudnya slow tapi nggak slow banget, tapi nggak yang harusnya kayak bener-bener buru-buru gitu, enggak gitu. Jadi ya. Emang kalau di sana gitu ya? Apa ya? Emang gitu ya kalau di sana? Nggak tahu. Maksud gue kayak anaknya tuh kudu cepat-cepat gitu. Kalau di sini kebanyakan slow nggak sih? Nggak slow banget. Cuman kayak apa ya? Maksudnya kalau di sana tuh kan jarak ya, ngebuat semua tuh menjadi kayak kalau aku harus kesini aku harus spare waktu sekian waktu, sehingga aku tuh harus nggak boleh telat, nggak boleh apa gitu sih biasanya kayak gitu. Nah itu tuh kadang Kak yang itu jadi penyakit gue juga sih menurut gue, kayak gue tuh kadang-kadang gue tahu jarak dari sana ke sini tuh harusnya berapa, nyampenya berapa gitu kan. Tapi kadang-kadang nih, ini balik lagi ke habit sih ya nggak sih? Kayak balik lagi ke habit kayak ntar juga sampai gitu. Sampai pada akhirnya ntar sampai ke tempat telat. Atau mungkin kalau anak misalnya tinggal di Jakarta itu kan kita tergantungnya banyak kan pada transportasi umum misalkan kayak kereta, kayak trans itu kan transportasi yang di luar kendali kita gitu loh. Jadi kita nggak bisa menguasai itu. Kalau di sini kan lebih banyak bawa kendaraan pribadi misalkan. Jadi kita tahu kapan kita harus bisa ngebut, kapan kita nggak. Nah kalau di sana tergantung sama transportasi umum yang memang ya mau nggak mau kita harus ada cadangan waktu yang nih kalau terjadi apa-apa, terjadi kemacetan, terjadi kendala KRL kayak gitu-gitu sih. Jadi kayak gitu sih. Tapi maksud gue dengan kesibukan lu kayak sekarang kayak gini, gue tuh liat lu ya tadi lu sempet nanya pas off the record ini, capek ya kalau ngeliat story aku ya. Iya bener capek, maksud gue kayak lu banyak banget padat. Belum lagi kan lu udah punya suami kan, udah punya couple gitu kan. Gimana memanage kayak gitu semua? Apakah ngalamin kesulitan gak sih lu? Kadang-kadang soalnya
kalau misalkan di sini nih, kalau ini mah yang temen selingkungan gue aja ya, nggak tahu kalau misalkan kayak di luar gue gitu. Ketika dia udah married gitu, waktu masih pacaran, terus kemudian married, tuh habitnya berubah. Yang paling gue temuin adalah biasanya langsung jadi mbak-mbak online shop. Oh, oke. Ya. Ini tanpa mendiskreditkan mbak-mbak online shop ya. Maksud gue kayak kegiatannya jadi terbatas gitu-gitu kan. Terus juga activity-nya juga terbatas semuanya. Terus banyakan di rumah dan banyakan suami yang keluar dan nyari rezeki lah istilahnya kayak gitu. Tapi kalau lu kan gue liatnya enggak gitu. Itu bisa kayak gitu tuh gimana sebetulnya? Apakah dari memang cara lu pacaran dulu? Apakah kayak gimana? Jadi kalau misalkan aku kan satu dari awal memang dari sebelum berpasangan pun sudah punya aktivitas yang segudang gitu. Maksudnya aktivitas yang memang aku rasa aku senang beraktivitas sehingga ya kalau dulu mahasiswa kita organisasi, kemudian kita punya kegiatan apa yang lainnya di luar akademis ya. Nah itu udah terbiasa tuh. Jadi sampai akhirnya kalau udah kerja pun kayaknya kalau nggak ada kegiatan tuh kayak kok sepi ya gitu. Nah sampai akhirnya ketika punya pasangan pun akhirnya mendiskusikan bahwa ketika mau melanjutkan hubungan lagi lebih serius, apakah mau menikahiku dengan mimpi-mimpiku. Nah itu dia, itu kuncinya. Jadi ketika kita sudah oke bahwa kalau kamu menikah bukan cuma aku doang, tapi adalah mimpi-mimpi di belakang aku, kita lanjut. Kalau enggak, ya mungkin kita bisa pertimbangkan lagi. Nah dari situ, untungnya ya, blessingnya setelah sekian lama pencarian ya. Berapa lama sih? By the way, sama ini sih abang? Nikahnya udah. Terus kalau kayak jalin hubungan dulu gitu? Nah ini kebetulan dari ini kenal, terus kemudian langsung serius, langsung diseriusin langsung diminta gitu. Jadi memang benar-benar agak cepet sih, sehingga ya udah nih kayaknya serius nih gitu. Pernikahannya sekarang tahun ke-9 ya. Anjay, gokil. Tahun ini bulan apa? Enggak, ini tahun berapa sih? 2023 ya? 23. Ya nanti di bulan Oktober tahun ke-9 insyaallah. Anniversary. Tapi it's okay dengan segala kehektikan lo. Iya, jadi itu ketika menikah itu makanya itu ya penting banget. Aku selalu cerita sama adik-adik yang baru menikah atau mau menikah bahwa ketika cari pasangan tuh carilah pasangan yang mau menikahi kita tuh untuk semuanya, untuk cita-cita kita juga, mimpi kita. Jadi dari awal aku juga udah bilang bahwa aku tuh masih punya banyak banget mimpi yang memang aku masih pengen aku coba gitu. Dan blessingnya dia is okay selama jadi ada tanda bintang nih, term and conditionnya. Jadi selama tidak mengganggu urusan rumah yang benar-benar terganggu banget, selama aku masih melakukan kewajiban yang emang harusnya aku lakukan sebagai seorang ibu dan istri, itu dia oke. Nah di situ makanya effortnya aku ya sebagai gimana caranya aku mungkin udah diizinin segala macam gini nih, aku di rumah ya zero mistake untuk hal-hal yang memang harusnya jadi kewajiban aku gitu. Jadi yang penting dibicarakan sih. Jadi kalau misalkan kayak kamu sendiri deh, kamu misalnya punya pasangan nih, sesibuk aku misalkan, kamu gimana? Kalau aku sih benar balik lagi ke komunikasi ya, karena dalam menjalin sebuah hubungan komunikasi itu tingkatnya paling tinggi, itu mengalahkan segala-galanya. Mungkin untuk awal-awal rada sulit mungkin bagi sebagian orang, tapi kalau misalkan lu terbiasa jalin komunikasi lama-lama dia juga nanti bisa saling ngerti juga. Dan kesepakatan benar tadi, harus kesepakatan juga. Harus sepakatan, harus sama-sama tahu dan ngomong apa adanya, dan jangan ada yang ditutup-tutupin gitu, karena apalagi kalau misalkan goals kita adalah ke jenjang yang lebih serius gitu kan. Kalau misalkan kita masih nutup-nutupin kayak aneh aja kayak gitu sih. Iya sih, jadi dia tadi benar komunikasi dan sepakat. Jadi sepakatnya apa? Kayak waktu aku menikah aku juga ada beberapa poin yang aku diskusikan gitu. Yang pertama mungkin kayak karena aku seneng beraktivitas dan merasa mampu untuk bisa bekerja dan berkarir, aku mesti minta boleh bekerja. Nah dia juga kasih oke boleh, tapi ya tapinya adalah waktunya disesuaikan dengan ada waktu keluarga. Kemudian aku juga bilang aku punya teman, mesti punya komunitas, masih pengen punya organisasi misalkan seperti itu. Apakah masih boleh apa enggak? Dan walaupun boleh kan memang itu tujuannya satu untuk membuka jaringan. Kemudian kita juga sebagai insan kan pasti pengen berkomunitas langsung ya, atau mungkin berkomunikasi dengan orang lain. Jadi dia juga oke boleh asalkan. Nah jadi memang benar-benar ada kesepakatannya, asalkan misalkan kayak jangan selalu weekend harus keluar atau gimana. Terus yang ketiga ya kalau aku sendiri kan gini, apalagi seorang ibu tuh kan punya preference masing-masing ya. Ada yang jagonya dimasak, sehingga dia makan tuh hal yang utama harus masakin. Kalau dirimu jagonya di apa nih? Spesialis ya. Maksudku kan kayak masak gitu kan. Apakah olahraga bareng gitu nggak sih? Kayak ada treatment gitu? Kalau kalau sekarang lagi udah olahraga bareng nih. Maksudnya lagi
nyobain suatu hal yang yuk kita coba olahraga bareng berdua gitu, workout gitu kayak misalkan. Kalau lari sih baru aku ya, tapi dia sebenarnya lebih ke workout dulu. Terus kemudian apa tadi? Kalau kayak spesialis misalkan kayak masak atau atau ini apa namanya main gitu ngaduk olahan apa gitu. Kalau aku sih gini, untuk beres-beres mungkin emang tidak ya. Oh gitu. Soalnya kayak ekspektasi rumah aku tuh tidak harus lantai mengkilat, tapi lantai bisa dilalui dengan tanpa ada mainan tuh sudah bagus buat aku. Gimana ya? jadi ekspektasi untuk rumah aku biasanya akan minta orang lain lagi untuk bisa sekali membantu lah. Tapi istilahnya untuk beres-beres biasanya memang yang penting tidak jorok banget gitu maksudnya. Kemudian masak juga istilahnya yang bisa dinikmati, maksudnya masakan-masakan sederhana. Aku sih lebih ke anak sih ya, maksudnya mempelajari dia gitu-gitu, kemudian ngajarin, kemudian memantau sekolahnya. Jadi aku walaupun sesibuk apapun tuh sekolah anakku tuh yang utama sih. Jadi itu yang aku maintain gitu loh, maksudnya sekolah anak dulu gitu. Terus kayak dalam setiap hubungan tuh kan pasti tiap orang tuh punya cara sendiri-sendiri untuk gimana dia bisa berkomunikasi dengan pasangannya. Sebenarnya ada pakam-pakam khusus nggak sih sebenarnya kayak komunikasi itu harus kayak gini dalam sebuah hubungan? Menurut lu gimana? Sebenarnya bukan cuma pasangan doang ya, kayak kita sama teman-teman pun juga harusnya kan bisa menyadari, misalkan kayak orang sanguin nih, kan ada sanguin pragmatis. Nah kalau dirimu apa? Apa kelihatannya dengan energi? Sanguin. Ya, sama deh kayaknya. Iya. Nah, orang sanguin itu adalah orang yang memang penuh dengan energi. Jadi memang kalau berbicara tuh suka berapi-api kan. Tapi orang tuh kadang-kadang ngelihatnya kayak nih orang nggak pernah capek-capeknya ya. Atau mungkin kedua, nih orang terlalu menggebu-gebu, selalu semangat, terlalu optimis dan segala gitu kan. Padahal itu emang energi kita yang keluar memang sewajarnya gitu. Nah, untuk menghadapi orang itu seperti apa gitu. Nah, biasanya lawan sanguin ini biasanya akan mencari pasangan yang tidak sanguin juga biasanya. Dia akan mencari pasangan yang lebih tenang. Dan itu kayaknya akhirnya terbukti gitu loh. Kalau aku sendiri ngerasain kalau aku punya pasangan kayak aku yang berisik banget, yang sibuk banget, yang heboh banget, kayak juga nggak nyaman. Nah, akhirnya mendapatkan pasangan yang alhamdulillah tenang, gitu, bawaannya let it flow, gitu kan, bawaannya ya udahlah jalani. Tapi jalannya dia sama effortnya aku sama gitu loh. Biasanya gitu, kita udah effortnya dapatnya A, dia dengan santainya udah dapat A, gitu. Kadang-kadang seperti itu, jadi kayak ya mungkin jalannya seperti itu. Yang kayak gitu tuh sebenarnya dicari atau memang udah ngalir aja sih, kayak Tuhan tuh ngasih jalan ketemu dengan dia gitu? Apa kalau kayaknya gini, dulu waktu zaman-zaman belum nikah, mamaku selalu bilang kalau cari pasangan jangan kayak kamu deh, anaknya nggak bisa tidur katanya. Jadi cari yang tenang gitu. Jadi berapa kali ketemu yang rame-rame itu orang tuh udah yang kayak, nah pas dapet yang ini kayaknya kok tenang banget bawaannya, maksudnya nggak yang berisik-berisik banget gitu. Jadi pas ini ya udah deh kayaknya udah nih klik nih gitu. Tapi kalau dua orang nih dalam rumah tangga terus apalagi tambah punya anak ya sama-sama sibuk ya. Kayak gimana itu si anak? Balik lagi adalah memang anak tuh pasti prioritas ya. Kalau aku sendiri bener-bener, nah kebetulan banget dapet pasangan yang bukan cuma sekedar aku menikah sama aku saja, tapi dia partner untuk ngurusin si kecil itu. Nah itu adalah luar biasa. Jadi ketika aku juga menyampaikan ke teman-teman aku yang mau nikah atau mungkin baru mau mulai untuk punya anak, itu adalah carilah pasangan yang bisa jadi partner kamu. Karena ketika anak ini kan bukan benda ya, dia makhluk hidup juga yang benar-benar kita harus maintainnya benar-benar. Jadi kayak misalkan ini kalau anak lagi ini gimana bisa berkomunikasi dan bisa kerjasama gitu. Nah untungnya dia bisa banget untuk handle ketika aku nggak ada, dia bisa berperan sebagai mengisi peran aku, dan anak aku tuh feedbacknya juga ke dia tuh sangat luar biasa, jauh lebih dekat, misalnya lebih dekat banget jadi kayak gitu. Banyak nih di luar sana kayak semua tuh orang tuanya sama-sama kerja atau kedua orang dalam sebuah pasangan tuh sama-sama kerja ya, sama-sama sibuk dan mungkin sama-sama punya penghasilan, sama-sama punya pendapatan. Kadang juga pasti ada kasus di mana yang mungkin ya kita bicaranya pendapatan si perempuannya lebih gede nih daripada si cowoknya nih, ya kan? Kadang-kadang orang di luar sana kita nih sebagai cowok juga istilahnya tuh punya pride lah, istilahnya ya, punya pride dan punya kayak bagi sebagian cowok tuh kadang-kadang ada yang suka kayak aduh nggak enak lu, malu buat pendapatan cewek gue lebih gede, itu pendapatan istri gue lebih gede, sedangkan gue yang kayak gini. Kalau dirimu ngeliatnya gimana? Apa ya, kadang-kadang sebenarnya gini, kalau suami aku suka bilang gini, kalau sudah menikah itu kan rezekinya itu bersama-sama. Mungkin ketika aku tidak bekerja sebenarnya hasilnya akan sama
dengan dia yang didapatkan, mungkin dengan suami naik gaji, kalau suami naik jabatan gitu. Nah sekarang kalau sudah bekerja berdua berarti kan lubangnya ada 2, jalannya ada 2, pintunya ada 2, sehingga ya misalkan rezeki aku itu karena ridhonya dia, karena aku diizinkan bekerja, bolehkan keluar rumah, bolehkan ini itu, kemudian adalah mengalir rezekinya di aku. Nah itu bagian dari ridhonya dia. Kalau dia nggak meridhoi kan pasti nggak akan dapat kan, sama kayak kita belum nikah juga kalau orang tua nggak merestui kan agak susah, tapi ketika orang merestui kan insya Allah lancar banget. Nah, jadi ketika mungkin rezekinya akan lebih banyak di perempuannya, kalau aku diskusi berdua adalah mungkin memang rezekinya dari kamu, karena mungkin memang posisinya adalah melalui ridho dia seperti itu. Tapi balik lagi, kadang-kadang perempuan itu kan apa ya? Kan dia bilang jangan pernah ketika kita sudah punya uang jangan pernah berubah nada dalam berbicara. Nah itu tuh yang memang aku masih juga pelajarin sih, maksudnya. Kadang-kadang kenapa bisa gitu? Karena gini, kalau perempuan itu misalkan dia sudah punya suatu hal di kantornya, jabatan atau apa, dia terbiasa untuk bisa ngatur, terbiasa untuk bisa menginstruksikan atau mungkin menyampaikan satu. Nah itu kebawa kadang-kadang ke rumah, karena kita 12 jam atau 8 jam itu kan di kantor dengan pola yang kayak gitu. Kemudian kita ke rumah kadang-kadang kebawa. Nah itu yang kadang-kadang suka jadi selisih paham. Aku pun masih sangat belajar banget memang itu, karena aku kadang juga masih seperti itu gitu loh. Jadi itu yang balik lagi dikomunikasiin bahwa ya kalau tujuannya berdua, memang lubangnya ada 2. Apa ya, maksudnya emang harus di sama-sama yang misalnya yang perempuannya dapatnya lebih tinggi bisa menghargai tetap suaminya, yang suaminya juga kalau aku sih apa ya melihatnya tuh kayak ya selama dia masih mengizinkan ridho itu buat aku tuh udah cukup banget gitu loh. Gitu. Masa nah ada lagi itu masih aku juga masih belajar banget. Betul. Tapi kalau gue ngelihatnya kayak gini sih, sebenarnya balik lagi ke komunikasi tadi, dan kita itu kan punya pasangan tuh istilah kata mah kalau kata orang-orang tuh untuk saling melengkapi ya. Apa kurangnya gue ya lu yang lengkapin, apa kurangnya lu ya gue yang lengkapin gitu ya. Dengan ada beberapa case nih kita ceritakan aja orang di luar sana, kayak teman gue ada juga yang dia udah married, bener teman gue, dan ada saksi nyata gitu gue ngeliat, dan dalam hubungan mereka itu ya perempuannya yang lebih secara material tuh lebih oke lah istilahnya. Tapi itu tadi balik lagi ke soal saling melengkapi. Jadi yang menarik adalah secara finansial memang oke sih perempuannya, tapi kan ada plus minusnya ya. Si laki-lakinya ini dia punya keahlian lain untuk bisa memanage bagaimana cara dia memanajerial dan hidupnya bahagia gitu loh. Karena balik lagi ya hubungan itu kan saling melengkapi, dan selama komunikasinya baik, yang kayak gitu-gitu tuh nggak masalah sih. Iya nggak sih? Dan ada prinsipnya juga sih, kalau kita udah kerja perempuan, sekerja-kerja kita tetaplah terlihat miskin depan suami. Benar-benar ada lanjutannya. Kalau duit suami itu duit istri, tapi kalau duit istri ya itu duit istri. Tetaplah terlihat miskin. Sambil diminum deh, sambil dimakan deh. Ini kayak makanan enak nih, namanya. Ini kita dari Muara Cafe. Seru deh kafenya. Sambil dicobain. Ini cuma satu lagi. Tolong mintain lagi dong ininya guys. Ya, oke. Tapi kalau ngomong soal hubungan tuh nggak semuanya itu melulu berjalan lurus. Bahkan nggak apapun itu menurut gue deh. Pasti. Termasuk kayak hubungan. Kayak pernah nggak sih lo dibohongin gitu? Ini bicaranya bukan sama yang sekarang ya, tapi yang lalu ataupun yang udah pernah dilakukan. Gitu. Apa ya? Dibohongin ya. Kayak dan dirimu tuh tahu kalau anjir gue dibohongin gitu. Kadang-kadang tuh feeling istri Bukan feeling istri, feeling cewek. Iya. Feeling cewek itu kan tajam ya. Maksudnya pokoknya kalau ada yang bilang kalau udah cewek bilang ada yang mau aku tanya nih, ya itu udah kayak kita tuh udah tahu semuanya. Dan kita tuh sebagai laki-laki kayak aduh apa ya? Tadi udah transfer belum ya? Jadi maksudnya itu kadang-kadang tuh feeling kita perempuan tuh mungkin dikasih insting yang peka ya gitu. Jadi kayak udah, dan kadang-kadang hebatnya kita itu kalau nggak tahu ya, kalau hebatnya kita itu lebih bisa udah tahu tapi kita tunggu tanggal main aja gitu loh. Gitu ya. Jadi kita ya tunggu aja mau sampai sejauh mana tuh tunggu aja gitu. Kadang-kadang kita melihat itu, tapi balik lagi apa ya? Kalau aku sih prinsipnya karena kita udah komitmen segala macem, ya kalaupun ada yang kayak gitu kan ya. Thank you ya. Makasih ya. Oke, silakan. Iya. Ya mesti ketahuan juga nggak sih gitu loh. Jadi kayak. Nah gimana cara lo menanggapi kalau misalkan lo tau dibohongin? Apa ya? Boleh tutup lagi Kak? Makasih ya Kak. Gimana? Apa ya? Bebas. Apa
apa ya? Paling kalau ini kita berandai-andai deh, bukan kasus terjadi nih misalkan. Gitu ya. Paling apa ya? Maksudnya mencari tahu dulu aja kali ya. Maksudnya kadang-kadang juga perempuan instingnya itu overthinking ya, tetap yang kayak ngerasa bahwa kayaknya kayak padahal enggak. Jadi sebenarnya lebih kepada kalau aku sih nggak terlalu pengen tahu kepo banget ya. Maksudnya lebih ke cukup tahu yang harus aku tahu aja gitu loh. Kalaupun di belakangnya ada suatu hal yang memang ternyata nggak aku ketahui, kemudian akhirnya aku baru ketahui, nah itu perlu ada konfirmasi. Konfirmasinya sih apa, kemudian apa dari dianya apa minta maaf atau mungkin tidak ulang lagi, gitu aja sih. Gitu, template ya. Gimana cara dirimu memaafkannya? Apa ya, maafin karena segala sesuatu yang ada di kita tuh udah tercatat sih. Jadi ya udah gitu, maksudnya ya pasti akan melewati fase denial, fase menyalahkan diri gitu lah. Cuman ya udah ini sudah tertulis nih, kamu hari sekian akan gini ya udah jalani aja gitu. Iya, menarik. Jadi kalau kita ngomongin soal perempuan ya, itu menurut gua ada banyak hal yang template dalam perempuan. Kalau gua ngeliatnya ya. Contoh misalnya ditanya, kita dating yuk, kita dinner makan malam, kemana? Terserah. Itu template satu. Jawaban terserah itu pasti pernah terucap. Dan kamu tau gak sih, ada dalam sebuah kamus begini, beruntunglah ketika punya istri yang nggak pakai kode, dan ketika punya suami yang istilahnya juga apa ya waktu itu, tapi istri canggih banget. Jadi beruntunglah punya istri yang nggak pakai kode. Jadi aku memahami yang ini juga ya, misalnya di umur aku yang sekarang atau mungkin di pernikahan aku yang sekarang, ya udah capek deh kode-kodeannya, udah nggak apa-apa, aku lebih kayak suka ngomong aja sekarang gitu loh. Aku suka yang malah gitu. Karena kan sebenarnya yang ngebikin jadi suasana nggak enak atau hubungan jadi nggak enak ketika ekspektasi perempuan itu nggak sama dengan itu kan. Jadi itu kita pun sebagai laki kadang-kadang suka bingung. Kita main kemana yuk? Ya udah terserah. Ya kan? Kita makan yuk, makan apa? Ya udah terserah. Kita kan sebagai laki-laki kayak apa ya? Nanti kalau misalkan kita bawa ke yang biasa-biasa aja, nanti takut ekspektasinya kayak gimana gitu. Atau nanti kita taruh tempat yang bagus-bagus, nanti dia berpikiran, sayang duitnya mendingan ditabung, gini segala macam ya. Kayak gitu. Iya sih, ya itu mungkin balik lagi adalah cewek tuh pengen ditebak-tebak aja. Cuma nggak tahu sih, kalau aku sih di posisi yang sekarang kalau apa-apa ngomong gitu. Misalnya kayak kangen aja dulu. Kalau dulu kan kangen berantem nyari ribut gini kan. Ya kan, cari masalah, cari apa, bisa ngungkit lagi masalah 2 tahun yang lalu kayak gitu kan. Sekarang kangen ngomong aja kangen, aku kangen, kamu tau gak sih kalau aku kangen? Loh kan kamu sendiri yang sibuk misalnya gitu kan. Ya tapi aku kangen, nah udah ngomong aja gitu. Karena apa ya, dengan segala macam yang ada tuh kayak aku tuh energinya udah mendingan, misalnya kayak makan nasi goreng, tapi dia nggak mau misalkan. Ya udah kita cari tempat yang kamu ada apa, aku ada nasi goreng. Nah, itu gitu aja sih sekarang. Itu benar, itu bagus tuh guys. Jadi kan setelah aku melewati 8 tahun pernikahan ya. Emang dulu nggak gitu ya? Jadi dulu tuh ada dia gitu. Oh berarti dulu tetap kayak kita makan terserah gitu ya? Iya elah. Itu satu ya, terserah ya. Terus ada satu lagi, kadang-kadang tuh pertanyaan yang bikin laki-laki bingung adalah kamu sayang gak sih sama aku? Iya sih. Sering gak sih kayak gitu? Iya sih, padahal kita udah nikah bertahun-tahun misalnya. Nah itu dia. Saya bingung dengan wanita itu, kenapa gitu? Dinafkahi, ya kan? Terus udah dikasih anak, ya kan? Masih nanya tuh. Kenapa sih perempuan karena gitu? Kita, kalau aku sih karena masih butuh gini, apalagi aku tuh love language-nya adalah verbal kan. Jadi verbal tuh buat aku adalah, nggak tahu ya namanya sifat ya, jadi seneng banget kata-kata gitu. Jadi kayak disampaikan, aku kangen, kamu cantik, itu buat aku adalah suatu hal yang kebutuhan mungkin ya. Jadi aku sangat suka mengkonfirmasi sih, gitu. Kamu kangen sama kamu, cinta nggak sih sama aku? Cinta udah 8 tahun masih nanya gitu kan, padahal dengan segala macam yang sudah bersama-sama dilalui, pastinya sudah, insya Allah sudah dan gitu. Dan selalu kan, jadi afirmasi kali ya, butuh afirmasi dan konfirmasi. Gitu. Apakah perempuan itu jawabannya semua kayak gini? Ya, apakah perempuan tuh semua perempuan tuh kayak gini butuh afirmasi? Kayaknya semua deh. Kenapa sih perempuan bisa kayak gitu? Kebutuhan kali ya, kebutuhan untuk diakui terus gitu loh. Dan itu mendingan kalau misalkan udah punya pasangan kan, misalkan kayak apa ya, ada cerita sih bahwa dia ini cantik perempuan ini gitu, kemudian suaminya tuh tidak pernah memuji gitu kan, sampai akhirnya di reuni dia bertemu dengan teman lamanya, kemudian teman lamanya bilang, kamu kok sekarang cantik banget gitu kan, karena dia tidak mendapatkan kebutuhan itu dari sang suami, dia mendapatkan kebutuhan itu dari
temennya sendiri. Nah itu kan jadi suatu hal yang jangan sampai seperti itu. Nah, jadi aku sih selalu menyampaikan bahwa aku sangat senang sekali ketika dipuji sama suami sendiri gitu-gitu. Tuh suatu hal yang buat aku kebutuhan juga sih gitu. Berarti penting tuh ya, nih buat para laki-laki juga tuh. Jadi ya jangan lo mujiin teman-teman lo yang cewek doang gitu. Jadi lo kalau punya pasangan boleh kalian dipuji-puji terus karena memang itu adalah ternyata fun fact-nya bagian dari kebutuhan perempuan, guys.